pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Aktivitas mahasiswa di kampus hanya sekitar 4 hingga 5 jam setiap harinya. Sedangkan waktu lain dihabiskan di luar kampus bersama komponen masyarakat lain. Hal ini menjadi dasar pemikiran bagi Rektor UB Profesor Widodo untuk mengajak tokoh masyarakat dan elemen lainnya untuk ikut membantu melakukan edukasi dan pemantauan agar mahasiswa dapat terhindar dari paparan radikalisme. Hargai dari budaya yang berbeda, ya, budaya internasional. Nah, kalau kita memiliki sifat seperti itu, maka kita akan mudah bergaul dengan siapa saja, bergaul dengan masyarakat dunia itu. Ya, kira-kira begitu. Dan insya Allah kita akan terus konsisten, Pak Direktur. Mohon nanti seluruh elemen masyarakat, ya, dari teman-teman yang ada di sekitar kampus juga, karena mayoritas kan mahasiswa di kampus ini kan nggak lama. Jadi kalau ada waktu 24 jam, mahasiswa kira-kira berapa jam di kampus? Ya, sekitar 4-5 jam, ya, kira-kira 4-5 jam di kampus. Banyaknya adalah di luar kampus. Nah, ketika di luar kampus, mohon nanti Bapak Ibu, tokoh masyarakat itu juga bisa bersinergi dengan kampus untuk bisa melakukan edukasi dari generasi yang akan datang, khususnya adalah mahasiswa. Penggunaan media sosial sebagai salah satu pintu masuk paham radikalisme menjadi perhatian Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo. Guru Besar MIPA UB ini mengajak semua pihak di UB untuk membuat terobosan agar media sosial dapat juga digunakan sebagai sarana belajar dan perkuliahan secara produktif dan menarik. Pintu masuk radikalisme adalah melalui media sosial. Ya, kita coba nanti pikirkan bagaimana media sosial itu dipakai oleh mahasiswa untuk proses belajar mengajar, ya, yang tujuannya adalah positif. Ya, nanti kita coba bikin sosmed-sosmed yang memang nanti akan menjadi apa istilahnya tempat favorit bagi mahasiswa untuk belajar. Nah, kira-kira begitu, sehingga nanti proses belajar tidak hanya di ruang kelas, tapi proses belajar adalah melalui sosial media, melalui YouTube, mungkin melalui WhatsApp, melalui internet, sehingga kalau itu menjadi tempat favorit untuk belajar mahasiswa, maka nggak sempat untuk buka-buka yang lain tadi, ya. Kondisi pasar modal di Bursa Efek Indonesia saat ini semakin menunjukkan ke arah perdagangan yang efisien dan sehat. Hal ini diakui oleh Kepala Laboratorium Investasi dan Pasar Modal FEB UB, Noval Adib. Noval menilai beberapa kebijakan yang sudah berjalan saat ini terutama pada masa pandemi mampu menyelamatkan bursa dari kehancuran. Pada masa pandemi, bursa saham tetap beroperasi walaupun dengan pengurangan jam operasional dan kebijakan trading healthy pada kondisi tertentu. Kinerjanya sudah cukup bagus, ya. Jadi tetap menjaga keberlangsungan BEI di tengah krisis pandemi ini yang mengarah pada krisis ekonomi. Nah, itu mereka menjaga tetap BEI tetap beroperasional dengan baik. Meskipun di awal-awal sempat terjadi trading halt beberapa kali, ya. Trading halt itu ya pemberhentian perdagangan untuk beberapa waktu. Itu beberapa kali dilakukan oleh BEI karena penurunannya sudah cukup tajam. Ya. Dan itu memang bagian dari langkah manajemen
untuk menyelamatkan BEI. Dan beberapa kebijakan yang diambil akhir-akhir ini juga sudah cukup mengarah untuk lebih mengefisienkan pasar modal kita. Ya. Jadi seperti yang pertama adalah penutupan kode broker, ya kan? Nah itu jelas menghilangkan analisis bandarmologi itu. Nah, yang kedua adalah sekarang terakhir ini menutup kode F atau D ya, foreign atau domestik, ya, investor asing atau investor dalam negeri, ya, itu juga ditutup kodenya oleh BEI. Nah, itu juga menghilangkan perilaku follow the big money. Nah, artinya keputusan yang akan diambil oleh para investor itu sekarang menjadi lebih tidak spekulatif, ya kan? Nah, ketika dulu masih mengandalkan perilaku bandar, itu kan. Protein albumin memiliki peran penting dalam sirkulasi energi ke seluruh tubuh manusia. Protein ini berfungsi sebagai kendaraan untuk membawa energi, sumber makanan, dan obat-obatan ke dalam tubuh manusia. Jika protein albumin ini terganggu, maka kestabilan tubuh akan terganggu pula. Nah, penelitian saya sendiri dari awal memang berbicara tentang albumin. Nah, jadi albumin ini salah satu protein paling penting di dalam sirkulasi energi di dalam tubuh manusia gitu. Nah, albumin sendiri untuk beberapa kasus itu ada namanya hiperglikemia, di mana hiperglikemia ini terjadi karena adanya produk-produk amadori namanya. Nah, produk-produk amadori ini dipengaruhi oleh agen glikasi. Jadi ini panjang cerita sampai ke tengah itu ya. Agen glikasi ini contohnya seperti glukosa, sukrosa, fruktosa, heksos, semua yang berkandungan gula gitu ya. Nah, tapi sebenarnya penelitian ini tidak dibatasi dengan konsep diabetes mellitus. Tapi ya namanya kita pendidikan cuma berapa tahun ya, jadi harus bisa fokus dan bisa at least menceritakan sebuah konsep gitu kan ya. Di konsep yang saya kerjakan itu memang mengarah ke albumin terglikasi. Jadi albumin terglikasi ini adalah sebuah protein, konsep protein albumin yang udah rusak gitu, sifat scavenger maupun transporternya. Scavenger itu kemampuan dia untuk menangkap radikal bebas dalam tubuh, energi-energi ya ibaratnya kalau orang sekarang mudahnya bilang energi negatif, padahal itu dalam konteks ion gitu. Jadi elektron bebas gitu. Jadi elektron bebas ini mampu ditangkap protein albumin ya. Tapi kalau untuk yang penyakit yang udah terkena sama glukos, orang-orang yang mengkonsumsi gula berlebih atau apa, protein albumin tadi itu menjadi rusak. Nah, ibaratnya kayak truk yang membawa semuanya, kan ibaratnya sifatnya kayak transporter nggak? Ya dia mungkin salah satu truk dari berbagai macam truk dalam tubuh manusia yang membawa logistik ke dalam tubuh gitu. Tapi dia nih karena jumlahnya lumayan besar, jadi kan otomatis berpengaruh signifikan gitu. Nah, ketika bannya rusak dari truk, otomatis dong ada yang problem gitu, nggak bisa. Bannya ini albumin tadi? Ya, contoh truknya secara keseluruhan. Jadi bukan cuma bagian itu. Satu penuh itu, dan ini adalah salah satu dari berbagai macam jenis stroke gitu ya di tubuh manusia gitu, contoh mudahnya. Nah, konsep ini tadi pembawa seperti hormon, energi, bahkan juga ada fatty lipid gitu yang dibawa mereka, obat-obatan, terus ion-ion elektron gitu, itu bisa ditangkap mereka semua dan disalurkan gitu. Kalau ini rusak, adanya banyak kondisi kerusakan karena glukosa atau glycation agent tadi atau reaktif oksidan spesies, jadinya ya fungsional tubuh jadi kacau. Nah, penelitian saya berusaha untuk melihat dari perspektif ini, gimana caranya kita memperbaiki ini loh gitu. Yang diperbaiki protein albumin tadi? Iya, yang diperbaiki tadi protein albumin ini tadi, karena kita berharap protein albumin ini tadi bisa menjalankan setidaknya konsepnya itu jikapun dia sakit tapi bisa berfungsi seperti orang normal pada biasanya. Proteinnya bisa membawa tetap makanan, bisa membawa segala macam walaupun dia rusak. Jadi kita fungsinya gitu Mbak, kayak ibaratnya mobil rusak tapi misalnya bannya tuh kita ganti dengan merek lain, kayak gitu loh konsepnya, kayak tetap bisa berjalan gitu meskipun dia tidak sempurna seperti seutuhnya. Dibandingkan rusak langsung kan akhirnya apa komplikasi ya kan. Jadi kita tahapan.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangkaian Disnatalisnya yang ke-65. Mengusung tema penguatan pendidikan hukum untuk keadilan sosial, Bahrul Ulum An-Nafi, Ketua Pelaksana Dis FHUB menjelaskan bahwa kerjasama ini dilakukan dalam mendukung gerakan restoratif justice di Kejaksaan. Penandatanganan kerjasama antara Fakultas Hukum Brawijaya dengan Kejaksaan. Nah, ini sesuai dengan tema Disnatalis kita ya. Tema Disnatalis kita tahun ini kan penguatan pendidikan hukum untuk keadilan sosial. Karena memang Fakultas Hukum Brawijaya ini kebetulan dari dulu banyak sekali mencetak alumni-alumni yang memang memiliki kompetensi dan bergerak dalam pengembangan masyarakat. Kita kenal almarhum Munir, kita kenal beberapa komisioner Komnas HAM itu juga merupakan alumni kita, termasuk juga dengan gerakan restoratif justice di Kejaksaan, beberapa juga alumni kita yang kemudian turut memiliki peran di sana. Sehingga tentu tema yang kemudian diambil kali ini adalah tema yang sangat penting untuk kemudian meningkatkan posisi Fakultas Hukum dalam penguatan pendidikannya, terutama untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Kerjasamanya bentuknya adalah kita membuka kesempatan bagi Kejaksaan karena memang untuk bersekolah, artinya untuk mendapatkan pendidikan baik di program magister ataupun di program doktoral. Karena memang bagaimanapun juga request dari Kejaksaan, kebutuhan dari Kejaksaan itu semakin lama semakin tinggi. Tadi semisal Pak Tony menceritakan di tahun 63 jaksa itu tidak harus bersyarat gelar S1. Tapi sekarang kebutuhannya tentu untuk gelar S1 masih kurang, dianggap masih kurang. Sehingga di sini kita membuka kerjasama agar kemudian jaksa-jaksa bisa untuk kemudian bersekolah di Fakultas Hukum Brawijaya, utamanya di program magister dan doktoral. Selain itu juga ada program kayak sosialisasi atau bantuan lah dari Kejaksaan untuk memberikan kayak semacam bantuan hukum begitu, memberikan informasi-informasi apa sih yang boleh dilakukan, batas-batasnya apa, agar kemudian juga Fakultas Hukum Brawijaya, utamanya Fakultas Hukum khususnya, itu bisa terhindar lah dari perbuatan atau kelakuan-kelakuan atau apapun yang kemudian bisa mencederai nilai-nilai hukum itu. Ketersediaan air sebagai sumber energi dapat menjadi sumber konflik masa depan. Oleh karena itu, keberadaan sumber mata air harus dijaga bersama kelestariannya agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Kadispot Dirga Lanut Abdurrahman Saleh, Kolonel Teknik Khairul Rahmat menjelaskan, saat ini setelah minyak maka air dapat menjadi sumber konflik masa depan karena merupakan sumber energi yang masih ada dengan nilai manfaat tinggi bagi kehidupan. Teknik ini setengah mati, dan inilah nanti salah satu ajang perang dunia ketiga, itu salah satunya perebutan air bersih, sumber energi itu air bersih. Ya, minyak habis, sumber mineral habis, larinya air bersih. Ini karena sekarang sudah mulai transisi bahan bakar minyak diganti dengan air, sehingga kayak sekarang negara-negara besar superpower sedang berebut di Lautan Selatan ajangnya, padahal mereka adalah sumbernya di Nusantara ini, yang seluruh dunia inilah sumber air bersih yang paling terbanyak, sumber mineral paling terbanyak di Indonesia, sumber air bersih terbanyak di Indonesia karena banyak gunung di sini, sumbernya banyak. Nah, yang ada ini di lingkungan kita lestarikan bersama sebagai bentuk pedulian kita terhadap alam semesta ini, sebagai rasa syukur terhadap nikmat dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa diberikan pada seluruh manusia. Sekarang kita lalai sawah, padi, air minum kita kemas, yang diminum kita di bawah-bawah sana, di semua lingkungan kita ya dari sini. Entah nanti prosesnya. Sekarang hanya masih bentuk seperti ini. Berikutnya pasti juga ada investor yang akan mengemas air ini karena debitnya luar biasa.
dan ini sumber kehidupan. Program internasionalisasi kampus Universitas Brawijaya bukan sekedar slogan semata. Hal ini terlihat dari capaian status akreditasi internasional di Fakultas Hukum UB. Fakultas yang berusia 65 tahun ini saat semua program studi strata 1 hingga doktor sudah terakreditasi internasional AKAS dari Jerman. 5 tahun usia yang cukup matang. Setiap tahun, setiap masa tentu saja ada ikhtiar dan kerja keras dari para pendiri dan pendahulu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sehingga saat ini sesungguhnya adalah masa untuk memanen dari berbagai macam kerja keras dan ikhtiar dari seluruh pendahulu. Panen itu sebetulnya sudah dapat kita lihat pada saat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya telah menjadi fakultas yang bereputasi secara internasional. Pak Rektor tadi sudah menyatakan bahwa untuk pertama kalinya kita masuk ke dalam QS WorldStar University by Subject, di mana untuk subjek law kita berada pada posisi 300 dunia. Pada saat ini pula kita sudah memanen bahwa kita seluruh program studi S1, S2, dan S3 telah terakreditasi internasional, yaitu akreditasi AKAS dari Jerman. Rektor Universitas Brawijaya mengajak Kementerian Keuangan untuk bersinergi dalam pengembangan pendidikan di kampus. Salah satunya dengan membuat Teaching Factory yang menjadi wadah bagi proses edukasi bagi mahasiswa dan juga proses improvement pelayanan kepada masyarakat. Hal yang sangat esensial bagi kami untuk mampu bersinergi dengan Kementerian Keuangan untuk terus melakukan pembinaan kepada generasi muda. Saya propose tadi ke Pak Sekjen untuk bisa membuat office, small office yang ada di kampus, dan salah satu program kerja kita di Universitas Brawijaya adalah kita mencoba untuk membuat teaching factory dalam tanda kutip ya. Jadi kalau misalnya ada office di sini, maka kita bisa bersinergi bahwa office itu bisa dipakai untuk edukasi kepada seluruh mahasiswa dan juga bisa melibatkan mahasiswa untuk praktek. Dan ini kita coba tarik pada seluruh stakeholder yang ada di sekitar UB, termasuk juga dengan industri-industri. Beberapa industri yang sudah tertarik adalah Indosat misalnya, dan juga Google. Indosat dan Google sudah bersedia untuk membuat office di tempat kita. Dia punya banyak data, ya, big data dari Indosat itu. Saya juga baru tahu ternyata Indosat itu punya data keuangan, punya data industri, yang punya data mobility dari masyarakat, dan itu sangat luar biasa kalau kita bisa analisis. Dan itu nanti Pak Sekjen, kalau misalnya ada office itu untuk analisis big data, kemudian di linkage dengan Kementerian Keuangan, kelihatan semua, sektor pajaknya akan kelihatan, kemudian pendapatan dari yang ada di masyarakat itu akan kelihatan semua. Dan sinergi ini saya kira penting, ya, dan kepentingan sinergi ini saya kira tidak hanya untuk proses pendidikan, tetapi juga proses untuk improvement, proses pelayanan kepada masyarakat. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.